Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Nah, pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang materi kelas 10, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, seperti apa sih kira-kira teks eksposisi itu? Seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan! Nah, tahu nggak gengs, teks eksposisi itu seperti apa sih? Jadi, teks eksposisi itu teks yang berisi tentang gagasan dan pertujuan agar orang lain itu memahami pendapat yang kita sampaikan. Jadi, intinya kalau teks eksposisi itu cuma isinya itu gagasan dari orang lain. Seperti itu. Nah, tentunya gagasan ini itu dibuat oleh pembicara ataupun penulis dengan tentunya sudut pandang yang berbeda pula. Nah, tentunya dalam menyampaikan gagasan kita itu nggak asal ngomong ya gengs, karena kalau kita ngomong tanpa ada bukti-bukti logis atau yang masuk akal, tentunya kita bakal dicap sebagai tong kosong nyaring bunyinya. Nah, jadi ketika kamu membuat teks eksposisi, maka kamu juga harus menyertakan bukti-bukti yang logis agar pendapat atau gagasan kamu itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, lanjut ke struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi itu ada tiga ya. Nah, kalau 2 tuh KB. Ya Allah, garing banget, maaf ya. Kebanyakan nggak ngajar di kelas sih, masih PJJ. Jadi Bu Evi-nya garing gitu ya, nggak apa-apa deh. Oke, buat refresh kalian aja. Jadi Bu Evi ulangi, kalau struktur teks eksposisi itu ada 3. Kamu inget-inget ya. Yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua itu adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Lah, kita bahas untuk struktur teks eksposisi yang pertama dulu ya gengs, yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Nah, pada bagian ini itu biasanya letaknya pada bagian atau paragraf pertama. Itu otomatis ya. Nah, di bagian ini tuh berisi pendapat-pendapat yang ingin kamu sampaikan pada tulisan kamu. Jadi apapun pendapat kamu yang mau kamu buat teks eksposisi atau yang mau kamu explore pada teks eksposisi itu, kamu tulis pada bagian yang pertama ini. Seperti itu. Jadi hanya pendapat aja sih, nggak perlu kamu kasih bukti terlebih dahulu. Nah, contohnya bisa kamu baca di layar kamu ya. Nah, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Nah, pada bagian itu kita bisa lihat, gengs, bahwa si penulis itu ingin mengemukakan pendapatnya tentang keadaan bumi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu terjadi atau adanya 6 masalah pada lingkungan yang sangat serius. Nah, pada kalimat yang tadi itu semua berisi pendapat pribadi atau gagasan pribadi dari si penulis. Jadi si penulis itu merasakan bahwa bumi yang kita tinggali itu menghadapi atau sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan, dan dia tuangkan pada tulisan atau pada teks eksposisi. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Nah, pada bagian struktur ini berisi tentang pendapat lagi. Ya sih, argumentasi itu pendapat, tapi lebih tepatnya kalau pada teks eksposisi itu isinya berupa tadi bukti-bukti secara logis yang bisa diterima oleh banyak orang. Atau dengan kata lain, tadi kan kita di bagian awal atau di bagian tesis itu sudah ada pendapat secara pribadi dari diri kita. Nah, seperti yang Bu Evi awal tadi katakan, bahwa kita itu tidak boleh ngomong sembarang omongan gitu, nanti kita nggak dipercaya. Makanya gimana sih cara kita agar orang lain itu percaya dengan apa yang sedang kita sampaikan? Maka perlulah dicantumkan bukti-bukti konkret dan tentunya secara logis. Makanya bukti-bukti itu tadi kamu jabarkan pada struktur yang kedua itu, yaitu argumentasi, seperti itu. Jadi argumentasi bertujuan untuk mendukung tesis atau pernyataan pendapat kita. Seperti itu. Nah, contohnya bisa kita lihat pada layar ponsel kalian masing-masing. Tak hanya layar ponsel sih ya, pokoknya layar kalian deh. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut sebagai pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada lagi seperti itu. Jadi dalam bagian argumentasi kita tidak hanya cukup menyertakan satu bukti atau satu paragraf saja, tapi bisa saja lebih dari 2, bahkan bisa 5, 10 dan sebagainya. Jadi tergantung bukti yang kamu dapatkan untuk membuat orang lain percaya akan pendapat pribadi kamu itu berapa, itu kamu sertakan semua biar orang lain tuh benar-benar percaya tentang gagasan atau pendapat pribadi kamu. Seperti itu. Jadi intinya saya jelasin lagi, Bu Evi ulangi lagi, bahwa pada bagian argumentasi itu berisi atau berupa bukti-bukti secara logis yang bisa memperkuat pendapat kamu agar orang lain atau si pembaca itu mempercayai apa yang kamu sampaikan. Masuk ke struktur teks eksposisi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau bisa juga disebut sebagai rekomendasi. Nah, seperti halnya dengan namanya atau sesuai dengan namanya, yang namanya penegasan ulang itu berarti kita menegaskan kembali apa-apa yang sudah kita paparkan di bagian awal tadi. Gunanya ini tuh seperti menyimpulkan atau menarik garis besar dari apa yang sudah kita paparkan tadi, seperti itu. Nah, contohnya bisa kita baca bareng-bareng ya.
Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Maaf ya, Baby tuh kadang ngomongnya tuh agak belepotan, agak keceletut bahasa Jawanya ya, karena maklum mungkin blasteran Jawa sama English. Haha, enggak deh, bercanda. Seperti itu ya. Intinya saya ulangi lagi, untuk struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Di situ berisi tentang pendapat-pendapat atau gagasan kamu secara umum. Yang kedua atau struktur yang kedua adalah argumentasi. Nah, pada bagian ini itu isinya berupa bukti-bukti yang secara logis atau bisa diterima masuk akal oleh orang lain, agar si pembaca atau orang lain itu benar-benar bisa percaya dengan apa yang kita omongkan atau apa yang kita sampaikan. Agar apa? Agar kita itu tidak dibilang sebagai tong kosong doang, seperti itu. Nah, untuk struktur yang terakhir atau yang ketiga itu adalah penegasan ulang atau bisa juga disebut sebagai rekomendasi. Isinya apa tadi? Isinya adalah menegaskan kembali apa-apa yang sudah kita paparkan atau yang sudah kita sampaikan di bagian awal tadi. Seperti itu struktur teks eksposisi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi kaidah kebahasanya itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang yang dibahas. Nah, jadi bidang-bidang di bumi ini tuh atau di dunia kita itu banyak sekali bidang. Ada bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang agama, ataupun bidang yang lainnya. Nah, kita harus sesuaikan dong kata-kata yang kita pilih atau istilah-istilah yang kita gunakan. Nah, nggak mungkin banget misalkan kita sedang membahas tentang bumi, ya kan? Bumi atau keadaan polusi yang meningkat pada bumi kita, misalkan seperti itu. Tiba-tiba pada penafsiran atau tulisan kamu, teks eksposisi kamu itu terdapat satu istilah fashionable. Nyambung nggak tuh dengan apa yang sedang kita bahas? Kira-kira antara kata fashionable dengan tadi judulnya bumi atau polusi di muka bumi itu meningkat. Nyambung nggak? Nggak kan? Kayak orang doang gitu ya, sorry. Nah, makanya kita harus menggunakan istilah-istilah yang mendukung atau berkaitan dengan bidang yang kita bahas. Contohnya misalkan saja kita sedang membahas tentang hutan hutan dulu ya. Hutan. Nah, kata-kata atau istilah yang nyambung sama hutan itu apa sih? Misalkan saja contohnya habitat, ya kan? Nyambung kan? Terus misalkan saja reboisasi atau penghijauan kembali. Contoh lagi misalkan bidang kesehatan, ada yang namanya apoteker, kemudian stetoskop. Terus maaf ya kalau yang dari bidang lain melihat, saya minta maaf banget ya kalau salah penyebutan stetoskop. Nah, contoh lain misalkan dalam bidang kebahasaan, contohnya ada kata persuasif. Kalau misalkan dalam bidang akuntansi, misalkan aja contohnya akuntan, balance, kemudian debit, kredit, seperti itu. Jadi kamu harus pilih kata-kata atau istilah-istilah yang sesuai dengan bidang kamu atau bidang yang sedang kamu bahas. Paham ya?
Lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata sifat. Jadi pada teks eksposisi itu banyak banget menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat juga bisa disebut sebagai adjektiva. Contohnya misalkan saja baik, buruk, langka, punah, cantik, dan sebagainya. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu perubahan jenis kata atau bisa juga disebut sebagai afiksasi. Nah, afiksasi itu merubah dari kata apapun ya. Contohnya misalkan ada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan kata yang lainnya. Itu mereka bisa berubah seperti Power Rangers ke kata benda. Nah, tadi perubahan itu disebut sebagai afiksasi. Contohnya ada kata penipisan. Kita bedah satu-satu ya. Nah, untuk penipisan itu kita cari kata dasarnya apa atau kata asalnya itu apa. Oh, kata penipisan itu kata asalnya atau sumber katanya dari kata tipis. Nah, kata tipis itu merupakan adjektiva atau kata sifat. Tetapi kalau si kata tipis itu yang merupakan kata sifat mendapatkan awalan pe dan akhiran an menjadi penipisan, maka dia tidak lagi menjadi kata sifat melainkan berubah menjadi kata benda atau nomina. Baby ulangi ya. Tadi kan penipisan. Kita lihat penipisan itu memang kata benda, tapi dia bukan sepenuhnya atau memang asalnya itu bukan kata benda, karena dia sudah mengalami yang namanya penambahan dan di awal dan di akhir. Nah, kita cari dulu kata dasar dari penipisan itu adalah kata tipis. Nah, sedangkan kita tahu kata tipis itu merupakan kata sifat ya. Kata sifat loh, kata sifat bisa berubah jadi kata benda. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi kata benda sih? Karena kata tipis yang awalnya tadi adalah kata sifat, jika mendapatkan imbuhan awalan pe dan akhiran an menjadi penipisan, maka dia berubah menjadi kata benda. Intinya kalau ada awalan pe dengan akhiran an, otomatis kata dasar apapun itu berubah menjadi kata benda atau nomina. Nah, contoh yang lain misalkan saja kerusakan. Kita cari nih kata dasarnya apa. Oh, kerusakan itu kata dasarnya adalah rusak. Nah, sama ya, rusak itu merupakan kata sifat atau adjektiva. Tetapi jika dia mendapatkan awalan ke dan akhiran an, maka tidak lagi menjadi kata sifat, melainkan berubah menjadi kata benda. Seperti itu. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan kalimat verbal. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang berpredikat kata kerja atau verba. Boleh ulangi ya. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang berpredikat kata kerja atau verba. Nah, untuk kalimat yang berpredikat verba itu ada dua jenis. Ada yang kalimat aktif transitif dan juga kalimat aktif intransitif. Untuk kalimat aktif transitif, dia itu dalam satu kalimat ada objeknya. Contohnya, saya menendang bola. Kita analisis satu persatu ya. Saya itu sebagai subjek, menendang itu predikat verba atau kata kerja karena berawalan me, kemudian bola di situ sebagai objek. Nah, Bu Evi tadi kan di awal sudah bilang kalau yang namanya aktif transitif itu dia memiliki objek.
Nah, lanjut ke aktif intransitif. Ini kebalikannya ya, gengs. Kalau aktif intransitif itu dia tidak ada objeknya. Contohnya, Roni sedang bernyanyi. Kita analisis ya. Roni itu berperan sebagai subjek, sedangkan sedang bernyanyi itu predikat verba atau predikat kata kerja. Dan pada kalimat itu tidak kita jumpai objek, maka disebut sebagai kalimat aktif intransitif. Paham ya? Saya ulangi, kalau aktif transitif itu ada objeknya, tapi kalau intransitif atau in itu nggak ada objeknya. Tran ada objek, in nggak ada objek. Lanjut ke pembahasan yang terakhir tentang teks eksposisi, yaitu cara atau langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan topik. Jelas ya, topik itu kayak sandaran buat kamu biar ketika kamu mau menulis tentang teks eksposisi itu nggak ambiar, nggak buyar, nggak pecah kemana-mana. Jadi kamu kayak punya pegangan gitu ya. Contoh, misalkan saja kamu mau pilih topik tentang apa nih yang masih menurut kamu tuh bisa dibahas gitu ya. Misalkan saja tentang keadaan polusi kita di dunia di Indonesia, misalkan saja seperti itu. Nah, berarti yang kita bahas nanti itu tentang polusi doang, nggak mungkin bisa merembet-rembet sampai hal yang lain. Misalkan saja tentang apa ya, tentang fashion dan sebagainya tuh nggak bisa ya. Jadi topik itu penting banget biar kamu tuh tertata jelas, punya pegangan mau ngobrol tentang apa. Intinya seperti itu. Nah, kalau sudah kamu menentukan topiknya mau seperti apa atau mau apa, baru lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan juga data yang berkaitan dengan topik kamu. Jadi kamu kumpulkan untuk apa? Ini untuk bukti agar orang-orang lain atau orang lain tuh percaya atau mempercayai pendapat yang kamu sampaikan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat kerangka. Nah, kerangka itu kata kasar atau bahasa Jawanya tuh reng-rengan cah ya. Jadi kita buat tuh reng-rengan per poin. Misalkan kita mau membahas tentang polusi udara yang ada di Indonesia atau seberapa buruk polusi udara di Indonesia. Nah, kita tuh atau kamu tuh mau buat dalam satu karya kamu itu atau satu teks eksposisi kamu itu 10 paragraf. Nah, di 10 paragrafnya itu kamu kasih nomor tuh reng-reng atau kerangka kamu, angka 1 sampai angka 10 kamu isi. Oh, angka 1 itu pendapat kamu secara umum. Oh, nomor 2 itu misalkan bukti yang pertama, misalkan terus yang ketiga sampai yang 10 gitu. Nah, itu untuk mempermudah kamu dalam memasuki langkah yang keempat, yaitu mengembangkan tulisan. Nah, dari yang kerangka tadi yang kamu sudah buat 10 poin atau 10 angka tadi, itu kamu kembangkan satu persatu dengan bahasa kamu, dengan istilah-istilah yang bisa dimengerti oleh orang lain. Caranya seperti itu. Itu tadi pembahasan tentang teks eksposisi. Bu Evi harap penjelasan tadi bisa bermanfaat buat kamu dan menemani kamu dalam belajar ya. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi pamit undur diri, buat kalian yang kepengen banget request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Nah, tunggu video-video lainnya ya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.